Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 2 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Di presentasi tugas tutorial 2 kali ini, kita akan ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan ini dari pertanyaan 1 yang mempunyai subbab 1.1, 1.2, kemudian pertanyaan nomor 2 juga ada 2.1, 2.2. Pertanyaan yang pertama, temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Setelah saya mencari di berbagai sumber, akhirnya saya menemukan artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Artikel tersebut berjudul Transformasi Pendidikan Dasar melalui Sekolah Responsif Gender. Studi eksperimen terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi. Pertanyaan 1.1. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Artikel berjudul Transformasi Pendidikan Dasar melalui Sekolah Responsif Gender. Studi eksperimen terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi. Ini membahas bahwa pendidikan dasar mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan mindset anak sejak usia dini, termasuk bagaimana mereka memahami peran gender, namun masih ditemukan tantangan pelaksanaan sekolah responsif gender, atau kita sebut istilah gender responsive school. Di sekolah dasar yang mencakup bahan ajar yang terkandung stereotip gender, interaksi sosial di kelas yang masih bias gender, pemahaman guru mengenai keadilan gender yang belum optimal. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak intervensi sekolah responsif gender terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi di sekolah dasar. Dalam hal sikap, pengetahuan, dan praktik, penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan pendekatan prates dan pasca-tes pada satu kelompok peserta didik atau one group pretest post-test. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan yang terjadi pada peserta didik sebelum dan setelah intervensi diterapkan. Hasil temuan dari penelitian ini. Nah, hasil temuan setelah kita analisis dan juga membaca artikel tersebut, penelitian ini ternyata menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada beberapa aspek di sekolah dasar yang menjadi lokasi uji coba. Salah satunya terlihat pada kebijakan formal sekolah, yang kini lebih memperhatikan prinsip kesetaraan gender. Perubahan ini tercermin dalam alokasi anggaran untuk pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, yang mulai mempertimbangkan kebutuhan dan partisipasi siswa dari kedua gender secara seimbang. Selain itu, penelitian menemukan bahwasannya nilai-nilai kesetaraan gender mulai diintegrasikan dalam rencana pembelajaran atau istilah RPP atau sekarang modul ajar dan juga RPM dan proses belajar mengajar. Hal ini membuat bahan ajar secara bertahap diubah untuk mengurangi stereotip gender yang selama ini mungkin muncul dalam materi atau ilustrasi pembelajaran. Akibatnya, partisipasi siswa laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan kelas menjadi lebih seimbang setelah diterapkannya intervensi. Pertanyaan 1.2. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah di tempat Anda bekerja. Nah, sebagai guru kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Kediri, berikut beberapa refleksi bagaimana pembahasan artikel tersebut berhubungan dengan pengalaman saya di tempat kerja dan bagaimana hal ini dapat saya aplikasikan. Kita lihat dari segi kesadaran gender dalam kelas. Di artikel tersebut disebutkan bahwasanya guru dan sekolah mempunyai peran yang besar
dalam memastikan bahwa pembelajaran dan interaksi siswa tidak mempertahankan stereotip gender. Di sini, dalam pengalaman saya pernah menjumpai siswa laki-laki lebih aktif ditugaskan ke bidang tertentu. Dulu saat itu kita membahas tentang adanya praktikum, sementara siswa perempuan lebih pasif atau ditempatkan ke tugas yang dianggap perempuan. Artikel ini mengingatkan pentingnya bahwasanya memetakan bagaimana pembagian tugas atau kelompok maupun leadership di kelas dilakukan secara adil. Namun tidak senantiasa ya. Di kelas saya itu terjadi seperti itu. Terkadang yang aktif justru dari siswa perempuan, siswa laki-lakinya kurang aktif. Memang kita bisa seperti bergantian seperti itu, mungkin sesuai dengan topik atau pembelajaran yang saat itu kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat dari segi tindak lanjut praktis. Nah, sebagai guru yang menggunakan model pembelajaran inovatif seperti PJBL, di kelas saya berusaha memasukkan unsur-unsur kesetaraan gender dalam proyek kelas. Misalnya dalam tugas proyek, memilih tokoh tanpa memperhatikan gender, mendorong siswa perempuan lebih aktif dalam kelompok STEM, dalam hal ini pelajaran IPS, atau mendesain evaluasi kelompok secara adil. Artikel tersebut juga memberi justifikasi empiris bahwasanya intervensi semacam ini dapat memberikan dampak yang positif. Nah, di sini kita sebagai guru harus lebih inovatif dan juga membuat agar suasana kelas itu setara dari semua gender atau semua unsur lapisan dari siswa, khususnya di bidang gender, maupun laki-laki ataupun perempuan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Nah, setelah saya mencari di beberapa sumber, akhirnya saya menemukan artikel jurnal nasional atau jurnal internasional terakreditasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Artikel tersebut berjudul Contextualizing Gender Gaps: The Moderating Role of Social Context on Gender Educational Inequality in European Primary School. Nah, pertanyaan 2.1. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang membahas pada artikel tersebut. Nah, artikel berjudul Contextualizing Gender Gaps: The Moderating Role of Social Context on Gender Educational Inequality in European Primary School ini menaruh perhatian khusus pada siswa kelas 4 karena sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti jenjang menengah dan jenjang atas. Fokus pada jenjang dasar ini memungkinkan penulis untuk menangkap perbedaan gender sejak tahap awal perkembangan akademik. Seiring berjalannya waktu, prestasi pendidikan perempuan di berbagai banyak negara telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, meskipun kemajuan tersebut terlihat masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang tertentu pada jenjang sekolah dasar, misalnya dalam mata pelajaran matematika, siswa laki-laki cenderung pencapaiannya memiliki yang lebih tinggi, sedangkan dalam hal segi membaca, siswa perempuan menunjukkan ada pencapaian yang lebih tinggi atau pencapaian yang lebih unggul daripada siswa laki-laki. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, membandingkan rasio prestasi antara siswa perempuan dan siswa laki-laki dalam mata pelajaran matematika dan membaca di 27 negara Eropa menggunakan data TIMSS 2019 dan PIRLS 2021. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor moderator yang mempengaruhi kesenjangan gender pada 3 tingkat, dari siswa, sekolah, dan juga negara, dengan memanfaatkan model analisis multilevel.
Sedangkan tujuan utama yang ketiga yaitu menganalisis bagaimana tingkat kesetaraan gender di masyarakat serta kondisi sosial ekonomi siswa berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan gender pada jenjang sekolah dasar. Kita masuk ke pertanyaan 2.2. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Nah, jika melihat modul MPDR 5302 berfokus pada perbandingan sistem pendidikan dasar di berbagai negara, aspek-aspek seperti kebijakan nasional, kurikulum, jenjang evaluasi, inklusi, dan faktor sosial budaya. Berikut bagaimana artikel di atas atau artikel barusan yang kita bahas menjadi relevan dengan materi yang ada di modul MPDR 5302. Nah, dari segi dimensi komparatif, artikel membandingkan 27 negara Eropa dalam jenjang dasar, dalam hal ini kelas 4, dengan menggunakan data internasional. Ini sangat sesuai dengan pendekatan komparatif modul MPDR 5302. Menurut paham bagaimana aspek pendidikan dasar berbeda antar negara, dan artikel ini memberikan bukti empiris dari lintas negara. Nah, dari faktor sosial, budaya, dan kebijakan nasional, MPDR 5302 membahas bagaimana sistem pendidikan dibentuk oleh konteks sosial budaya, kebijakan, dan institusi. Artikel juga mengeksplorasi variabel seperti kesetaraan gender nasional dan kondisi sosial ekonomi sekolah sebagai faktor moderator gender gap. Ini memberikan bahan refleksi yang kuat tentang bagaimana konteks nasional atau sekolah untuk mempengaruhi hasil pendidikan dasar. Dari segi implikasi praktik dan juga kebijakan, modul MPDR 5302 juga membahas bagaimana implementasi kebijakan pendidikan dasar. Misalnya kurikulum, pelatihan guru, evaluasi dapat dipengaruhi oleh faktor gender. Artikel juga menawarkan rekomendasi untuk guru, sekolah, dan kebijakan nasional yang bisa dihubungkan langsung ke pembahasan modul kita kali ini, yaitu modul MPDR 5302. Nah, sampailah di slide terakhir. Jadi secara keseluruhan, artikel ini atau artikel yang kita pelajari hari ini sangat dapat dijadikan bagian dari menyelesaikan topik dari artikel ini. Karena dapat menghubungkan tema gender dengan pendidikan dasar dan menyediakan konteks komparatif antar negara yang sangat relevan dan juga tepat dengan modul MPDR 5302. Terima kasih. Itu tadi presentasi saya hari ini. Presentasi saya cukupi. Mudah-mudahan presentasi hari ini dapat membawa manfaat dan juga barokah bagi kita semua. Presentasi saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.